Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Asikin, MPD, dan Pak Dr. Brian PNS, dan yang saya sayangi semuanya. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang self-esteem dalam pembelajaran matematika. Ada beberapa pengertian self-esteem. Yang pertama yaitu dari menurut Werner and Coppersmith, yang saya ambil dari Irawati tahun 2012, mengatakan bahwa harga diri juga diartikan sebagai suatu respon atau evaluasi seseorang mengenai dirinya sendiri terhadap pandangan orang lain mengenai dirinya dalam interaksi sosialnya. Dan yang kedua itu menurut Thus dan Coppersmith juga mengungkapkan bahwa harga diri juga merupakan aspek kepribadian yang pada dasarnya dapat berkembang. Sedangkan menurut Rosenberg dalam Memoirs of Attention tahun 2008 berpandangan bahwa self-esteem adalah suatu orientasi positif atau negatif seseorang terhadap dirinya sendiri, atau dapat pula dikatakan suatu evaluasi yang menyeluruh tentang bagaimana seseorang menilai dirinya. Terus yang keempat adalah Rosenberg menurut Fadilah pada tahun 2012 mengatakan bahwa self-esteem merupakan salah satu komponen dari self-concept yang didefinisikannya sebagai keseluruhan pemikiran dan perasaan individu berkenaan dengan dirinya sebagai suatu objek. Dan menurut Bapak Smith dalam Fadilah 2012 juga mengatakan bahwa self-esteem itu sebagai judgment atau penilaian individu tentang unsur atau kebaikan, kelayakan, kepantasan, dan successfulness atau kesuksesan atau keberhasilan, signifikan, keberartian atau kemanfaatan, dan capability yang bisa kemampuan dirinya yang diekspresikan dalam bentuk sikap yang dimiliki individu terhadap dirinya sendiri. Konsep memiliki 3 komponen utama, yaitu self-ideal atau diri ideal atau sosok yang seperti apa yang paling diinginkan seseorang untuk dirinya sendiri di segala bidang kehidupannya. Self-image, citra diri, bagian ini menunjukkan bahwa bagaimana seseorang membayangkan dirinya sendiri, sedangkan self-esteem itu adalah harga diri, berapa besar seseorang menyukai dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem yang dari Donna L. Wong dalam Irawatian dan HZN pada tahun 2012, yaitu temperamen dan kepribadian anak yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan dan kesempatan yang ada untuk menyelesaikan tugas perkembangan sesuai usia. Ya, terus orang terdekat dan peran sosial yang diemban dan harapan dalam sosialnya. Terus tingkat self-esteem itu ditentukan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama adalah rasa diri bernilai atau seberapa bernilai dan berharga diri, self-worth kita menurut perasaan kita, seberapa besar kita menyukai diri kita dan menerimanya sebagai orang baik. Hal ini itu dapat ditunjukkan dengan sifat menerima diri sendiri sebagaimana adanya, keyakinan memiliki hidup yang bernilai dan berarti, serta menghormati diri sendiri. Yang kedua tentang perasaan kesanggupan diri atau rasa diri kompeten atau self-kompeten, seberapa kompeten dan mampunya kita dalam apapun yang kita lakukan. Dalam hal ini dapat ditunjukkan dengan sikap rasa percaya diri, mampu memulai tindakan, kemampuan mempengaruhi, berusaha menjadi unggul, dan mampu mengatasi tantangan dasar kehidupan. Ciri-ciri self-esteem yang pertama itu adalah ada unhealthy self-esteem, dan yang kedua adalah healthy self-esteem. Mengenai unhealthy self-esteem itu ciri-cirinya adalah tidak adanya keinginan melakukan sesuatu hal yang baru. Anak selalu berkata negatif atas kemampuan yang dimilikinya. Anak tidak memiliki toleransi, frustasi, dan pesimis. Sedangkan yang kedua, healthy self-esteem itu mempunyai ciri-ciri senang memelihara hubungan dengan orang lain, aktif di dalam kelompoknya, menyenangkan dalam berhubungan sosial, mampu menemukan solusi ketika peluang kritis, memahami kekuatan dan kelemahan, serta memiliki sikap optimis.
Dukungan self esteem dalam pembelajaran dan pembelajaran matematika, yaitu yang pertama adalah self esteem dan prestasi belajar itu siswa saling mempengaruhi menurut Sabda Katiga dalam tahun 2012 mengatakan bahwa siswa kita mempunyai self esteem yang rendah jika ia meyakini dan menganggap bahwa dirinya lemah, tidak dapat berbuat apa-apa, dan tidak memiliki kemampuan, cenderung merasa dirinya selalu gagal, tidak menarik, tidak disukai, dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Siswa dengan self esteem yang rendah akan cenderung bersikap pesimistik terhadap kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya. Ia tidak melihat tantangan sebagai kesempatan, namun lebih sebagai halangan. Ia akan mudah menyerah sebelum berusaha, dan jika ia gagal maka ia menyalahkan diri sendiri secara negatif atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya, siswa dengan esteem yang tinggi akan terlihat lebih optimis, penuh percaya diri, dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, juga terhadap kegagalan yang dialaminya. Indikator self esteem matematis yaitu ada 4. Yang pertama adalah penilaian siswa tentang kemampuan dirinya dalam matematika, menunjukkan rasa percaya diri terhadap kemampuannya pada pelajaran matematika, menunjukkan keyakinan bahwa dirinya mampu memecahkan masalah matematis. Yang kedua, penilaian siswa tentang keberhasilan dirinya dalam matematika, menyadari adanya kekuatan dan kelemahan dirinya dalam matematika, yang menunjukkan rasa bangga ketika berhasil dalam pelajaran matematika. Yang ketiga, itu penilaian siswa tentang kemanfaatan dirinya dalam matematika, menunjukkan rasa percaya diri bahwa dirinya bermanfaat untuk teman dan keluarganya dalam matematika. Yang keempat, penilaian siswa tentang kebaikan dirinya dalam matematika, menunjukkan sikap yang positif dalam belajar matematika, menunjukkan kesungguhan dalam memecahkan masalah matematis, menunjukkan kemampuan dalam belajar matematika karena keinginannya sendiri, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Beberapa upaya pembentukan self esteem matematis, yaitu faktor yang menjadi kompetensi penting bagi guru adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif. Ada 3 unsur pokok dalam berkomunikasi secara efektif, yaitu berterus terang, mendengar, merasakan perasaan orang lain. Peran guru dalam meningkatkan self esteem dalam pembelajaran matematika itu yaitu guru itu memberikan tanggung jawab pada siswa dalam kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa akan merasa dihargai dan lebih menyenangi pelajaran matematika, sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah matematika dengan baik. Dengan demikian, tidak akan ada siswa yang merasa dirinya tidak mampu lagi dalam menyelesaikan masalah matematika, serta dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Teori belajar yang mendukung pentingnya self esteem dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, itu melihat bahwa harga diri sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan akan harga diri ini oleh Maslow dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri yang mencakup hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, adekuasi, kemandirian, dan kebebasan. Individu ingin mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta dalam hidupnya. Yang kedua adalah penghargaan dari orang lain, antara lain prestasi. Dalam hal ini, individu butuh penghargaan atas apa-apa yang dia lakukannya. Yang kedua yaitu menurut Roosevelt, ada 3 aspek dalam self-esteem individu sehingga dapat menjadi dasar pengukuran yang dikemukakan olehnya. Mempelajari aspek dari self-esteem ini sangat diperlukan untuk mengetahui secara utuh apa penghargaan diri itu dan cara menentukannya.
berikut ketiga aspek self-esteem menurut Rosenberg, diantaranya yaitu physical self-esteem, social self-esteem, dan emotional self-esteem. Ada beberapa penelitian self-esteem. Yang pertama yaitu pengaruh self-esteem terhadap aktivitas belajar kelas 11 PS di SMA Santo Franciscus Assisi Pontianak oleh Yulia. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa siswa kelas 11 IPS itu diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan besarnya pengaruh self-esteem terhadap aktivitas belajar siswa sebesar 59,2. Dinilai dari nilai koefisien determinasi R-squared sebesar 0,592. Yang kedua adalah hubungan self-esteem dan motivasi belajar terhadap pendidikan kewarganegaraan oleh Sylvia yang menyatakan dasar paparan di atas mampu disebutkan bahwa hipotesis pertama diterima yaitu terdapat hubungan positif dengan hasil belajar penyusunan kewarganegaraan pada siswa kelas 3 di SD Kristen Pamulang Barat. Yang kedua adalah hipotesis kedua diterima yaitu terhadap hubungan positif antara motivasi belajar dan hasil pembelajaran PKN pada siswa kelas 3 Pamulang Tangerang. Hipotesis ketiga diterima yaitu terdapat hubungan positif persamaan antara motivasi belajar terhadap pembelajaran PKN pada SD Kristen tersebut. Berikut daftar pustaka dari teman-teman yang sudah saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Sudah tepat saya berikan kembali kepada moderator. Terima kasih.